Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada kita dengan takdirnya berbagai macam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin. Kita dipertemukan di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita umat yang beriman dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan sempurna sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi insan-insan yang bertakwa. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia hidup di dunia ini yang terpenting adalah selalu mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapa banyak pun ibadah yang kita laksanakan, kalau tidak mendapatkan ridha dari Allah, maka ibadah kita akan tertolak. Salah satu jalan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kita beraktivitas mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hal yang sangat urgen, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah itu tergantung kepada murka kedua orang tua. Seandainya manusia ini di dunia sudah banyak melakukan ibadah, dia sudah banyak sholatnya, banyak zakatnya, sudah berkali-kali menunaikan ibadah haji, dia bersedekah dan sebagainya, bahkan telah menghantamkan Al-Quran, tetapi dia itu di dalam kehidupannya tidak diridhoi oleh kedua orang tuanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan meridhoi segala amal yang diperbuatnya ketika hidup di dunia. Oleh karena itu, jangan sampai kita entengkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada generasi muda yang mungkin masih bersama dengan kedua orang tua. Kita camkan dan kita perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kalian untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah, dan untuk menjauhi penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah menekankan supaya menyembah kepada Allah dengan ibadah, wabil walidaini ihsana, di situ Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, di situ Allah menggandeng antara beribadah, menyembah dengan berbakti kepada kedua orang tua.
Ini menunjukkan bahwa peran orang tua itu sangat menentukan kehidupan kita. Bukan hanya nanti di akhirat, tetapi juga di dunia. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, tidak cukup kita hanya mengandalkan ibadah kepada Allah, tetapi kita hendaklah bersama juga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita sudah berbakti kepada kedua orang tua di dunia ini, ditambah lagi dengan ibadah yang kita lakukan, insya Allah Allah memberikan keridhaannya sehingga kita akan berbahagia nanti di akhirat. Ikhwani rahimakumullah. Mengapa sedemikian besar peran orang tua di dalam menentukan suatu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita perhatikan firman Allah yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sampai firman Allah ini mengatakan wasiat. Kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan di antara kedua orang tua, antara ayah dan ibu, disinilah ibu diberi peran yang sangat penting. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ibu mengandungnya dengan penuh kelelahan demi kelelahan. Begitu capeknya ibu mengandung 9 bulan. Kemudian kita disusui dan disapihnya sampai 2 tahun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kembali, anishkurli wali walidayya, anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat kembali. 9 bulan ibu mengandung kita. Sebagai anak, hendaklah kita betul-betul memperhatikan bagaimana keletihan seorang ibu ketika dalam keadaan hamil 9 bulan. Capek. Belum lagi ketika nanti melahirkan. Belum lagi ketika dia itu, orang tua kita merawat sampai dia mengerti, mampu mengucapkan kata-kata, mampu untuk berjalan dan seterusnya. 9 bulan ditambah bertahun-tahun mendidik dan merawat anaknya. Dan ternyata kalau kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat, 9 menit saja banyak anak yang sudah durhaka kepada orang tuanya. 9 menit saja sudah sulit untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bayangkan ketika kita dilahirkan, ibu merasa sakit. Walaupun sakit, dengan penuh rahmat Allah, orang tua kita dengan gembiranya mendidik kita tanpa ada merasa mengeluh. Di waktu bayi kita dirawat dan seterusnya. Ketika kita bisa berjalan, orang tua kita menuntun kita. Kemudian berkembanglah kita menjadi lebih besar, lebih gagah. Kemudian kita dipeluk ketika kita berjalan bersama orang tua. Kemudian terlihat anak semakin kuat, anak semakin gagah, dan ternyata orang tua kita semakin lemah. Adakah anak yang menuntun orang tuanya? Adakah anak yang memeluk orang tuanya? Dan seterusnya. Kalau kita perhatikan orang tua kita digendongnya,
Kita diletakkan di dalam tempat tidur kita, kemudian didatangkan makanan, bahkan disusuinya kita selama 2 tahun. Adakah kita yang menggendong orang tua kita ketika orang tua kita sudah lemah? Adakah kita yang mendatangkan makanan ketika orang tua sudah tidak bisa bergerak di tempat tidurnya? 9 menit untuk berbuat dan berbakti kepada orang tua. Sungguh suatu kedurhakaan apabila anak sudah tidak memperhatikan jasa yang luar biasa yang dilakukan kepada anak-anaknya. Tetapi bagaimanapun juga, orang tua itu sangat cinta kepada anak-anaknya. Selalu mendoakan anak-anaknya menjadi anak yang terbaik bagi orang tuanya, bagi keluarganya. Maka kami sebagai guru di tingkat SMA mengajak kepada generasi-generasi penerus ini, tidak akan bisa memimpin suatu negeri, tidak akan bisa memimpin di masyarakat kalau ada kedurhakaan kepada kedua orang tua yang dilakukan oleh seorang anak. Karena semua yang dilakukan itu adalah merupakan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari ridho Allah. Kita saksikan bagaimana banyak anak-anak yang sukses. Dia bekerja di luar Jawa, dia bekerja di luar negeri. Bertahun-tahun dia itu merantau di tempat yang jauh sana. Tidak sedikit yang tidak memperhatikan keadaan orang tuanya. Bagaimana keadaan orang tuanya di daerah atau di desanya? Anaknya sukses, tetapi ternyata orang tuanya itu melarat. Dia banyak membantu orang lain, tetapi orang tuanya tidak dibantu. Dia banyak menolong orang lain, tetapi orang tuanya tetap melarat dan tidak mendapatkan pertolongan dari anaknya. Bahkan orang tuanya mendengar kabar bahwa anaknya berkali-kali berangkat untuk umrah, tapi ternyata ibunya sama sekali tidak diperhatikan. Ini adalah suatu kezaliman yang diperbuat oleh seorang anak kepada orang tuanya. Walaupun kelihatannya dia sukses di dunia, tetapi ternyata dia itu menciptakan suatu kegagalan yang awal di dunia, untuk nanti menerima kegagalan yang nyata di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, terutama anak-anakku yang sedang menuntut mencari ilmu, menatap masa depannya. Bekali diri kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita bersyukur atas nikmat pemberian dari Allah. Kemudian kita betul-betul berbakti dengan cara bagaimana menyenangkan hati orang tua kita. Karena kita bisa seperti ini adalah jasa dari orang tua kita. Sungguh berbahagialah anak-anak kita yang masih bersama dengan orang tuanya. Walaupun dalam keadaan tua sudah tidak mampu, tetaplah kita jaga, tetaplah kita rawat, karena itu adalah azimah yang akan menentukan kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Jangankan kita ini hidup di dunia mendapatkan segala macam kenikmatan, tetapi kalau tidak ada cinta kepada kedua orang tua, maka sirnalah semua apa yang kita usahakan di dunia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita doakan orang tua kita yang sebenarnya tidak henti-hentinya mendoakan anaknya. Doakan mudah-mudahan diberi kekuatan, kesehatan, umur panjang, rizki yang luas, sehingga dia bisa terus melaksanakan kewajiban hidupnya selain beribadah kepada Allah, dan juga menyelamatkan anak-anaknya dari hal yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan banyak mendatangkan hikmah. Wal-'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.